Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Rahmadiani, mahasiswa S1 PJJ Manajemen di Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Estetika Humanisme, yaitu Mindfulness dan Fokus. Untuk lebih lanjutnya, silakan simak penyampaian berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai estetika humanisme untuk ujian akhir semester pada semester genap tahun 2024-2025 di Universitas Cyber Asia. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmadiani dengan nomor induk mahasiswa 240201020200 di kelas MJ202 dengan prodi S1 PJJ Manajemen. Kali ini saya akan membahas salah satu materi yang ada di Estetika Humanisme, yaitu tentang mindfulness dan fokus. Yang pertama, kita akan menjelaskan dan membahas mengenai mindfulness. Apa sih mindfulness itu? Menurut Scott Bishop, mindfulness yaitu kesadaran non-elaboratif, tidak menghakimi, berpusat pada saat ini di mana setiap pikiran, perasaan, sensasi yang muncul diakui dan diterima sebagaimana adanya. Definisi ini menekankan 4 aspek utama, yaitu kesadaran non-elaboratif, yaitu memperhatikan pengalaman batin tanpa menambahkan interpretasi atau analisis berlebihan. Selanjutnya, sikap tidak menghakimi, yakni menerima segala bentuk pengalaman tanpa memberi label baik atau buruk. Yang selanjutnya adalah fokus pada saat ini, artinya perhatian diarahkan sepenuhnya pada momen kini, bukan pada masa lalu maupun masa depan. Dan yang terakhir adalah pengakuan dan penerimaan, yaitu membuka diri terhadap setiap pengalaman yang muncul tanpa penolakan. Selanjutnya, dalam mindfulness terdapat 4 kualitas, yaitu yang pertama adalah presence, yang kedua awareness, yang ketiga kindness, dan yang keempat adalah relaxation. Presence artinya hadir sepenuhnya dalam momen saat ini, dengan pikiran, tubuh, dan perhatian yang utuh. Individu tidak larut dalam ingatan masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan, tetapi fokus pada apa yang sedang terjadi di sini dan sekarang. Awareness adalah merujuk kepada kemampuan untuk menyadari secara jernih setiap pikiran, perasaan, sensasi tubuh, dan lingkungan tanpa terjebak di dalamnya. Kesadaran ini bersifat reflektif dan netral. Selanjutnya, kindness, yaitu sikap penuh welas asih terhadap diri sendiri dan orang lain, terutama saat menghadapi penderitaan, kesalahan, ataupun kegagalan. Yang terakhir adalah relaxation, yang mengacu pada keadaan ketenangan fisik dan mental yang muncul ketika seseorang melepaskan ketegangan dan menerima keadaan saat ini apa adanya. Selanjutnya, ada 7 fondasi mindfulness. Yang pertama adalah letting go atau melepaskan, yang kedua non-judging atau tidak menghakimi, yang ketiga patient atau sabar, yang keempat beginner's mind atau pikiran pemula, yang kelima acceptance atau penerimaan, yang keenam non-striving atau tidak kepayahan, dan yang terakhir adalah trust, kepercayaan. Kita akan membahas satu persatu, yang pertama adalah letting go atau melepaskan.
Melepaskan keterikatan pada pikiran, perasaan, atau pengalaman tertentu ini memungkinkan kita untuk mengalami hidup dengan lebih ringan dan bebas dari beban emosional yang tidak perlu. Kita berikan contoh pada dunia pekerjaan, yaitu Ben adalah seorang karyawan yang merasa kecewa karena tidak mendapatkan promosi yang diinginkannya. Setelah beberapa hari memproses emosinya, ia memutuskan untuk melepaskan rasa kecewa dan kembali fokus pada pekerjaannya tanpa dendam atau rasa iri. Selanjutnya adalah non-judging atau tidak menghakimi, yaitu mengamati pengalaman internal, pikiran, perasaan, sensasi, tanpa memberi label baik atau buruk. Sikap ini membantu kita melihat kenyataan apa adanya tanpa distorsi oleh penilaian pribadi. Contohnya adalah saat menghadiri rapat, Ben mengusulkan ide yang menurut Rin kurang masuk akal. Namun, alih-alih langsung menolaknya atau menanggapnya bodoh, Rin mendengarkan dengan terbuka dan mempertimbangkan sudut pandangnya, sehingga Rin tidak menjudge atau tidak menghakimi ide dari Ben. Selanjutnya ada passion atau kesabaran, yang berarti menerima bahwa segala sesuatu memerlukan waktu untuk berkembang. Kesabaran memungkinkan kita untuk tidak terburu-buru dan memberi ruang bagi proses alami dalam diri kita. Contohnya, Ben adalah seorang karyawan baru yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami sistem kerja tim. Rin memilih untuk sabar membimbingnya, memahami bahwa semua orang punya kesempatan atau kecepatan belajar yang berbeda. Yang keempat ada beginner's mind atau pikiran pemula, yang mana melihat setiap pengalaman dengan rasa ingin tahu dan keterbukaan, seolah-olah ini pertama kalinya kita mengalaminya. Ini membantu kita menghindari prasangka dan melihat dunia dengan perspektif yang segar. Contohnya, meskipun Rin sudah 10 tahun bekerja di bidang yang sama, Rin mengikuti pelatihan baru dengan semangat terbuka, seolah-olah sedang belajar untuk pertama kalinya. Yang kelima ada acceptance atau penerimaan, yang berarti menerima pengalaman sebagaimana adanya tanpa berusaha mengubahnya. Penerimaan membuka jalan bagi pemahaman dan pengelolaan emosi yang lebih baik. Contohnya adalah proyek penting yang Rin tangani mengalami kegagalan karena faktor eksternal. Rin memilih untuk menerima kenyataan tersebut tanpa menyalahkan diri sendiri atau tim dan menggunakannya sebagai pelajaran. Yang keenam ada non-striving atau tidak kepayahan, yang berarti mindfulness bukan tentang mencapai tujuan tertentu, tetapi tentang hadir sepenuhnya dalam momen ini, tanpa berusaha keras untuk mengubahnya. Ini mengajarkan kita untuk menerima keadaan tanpa paksaan. Contohnya adalah Rin sedang mengikuti sesi meditasi kantor. Daripada memaksakan pikiran harus tenang atau harus merasakan sesuatu, Rin hadir dan mengikuti alur latihan dengan rileks. Yang terakhir adalah trust atau kepercayaan, yang mana percaya pada diri sendiri dan proses mindfulness itu sendiri membangun rasa aman dan keyakinan bahwa kita mampu menghadapi pengalaman hidup dengan kesadaran penuh. Contohnya, Rin mempercayakan tugas penting kepada staf junior. Meskipun baru, ia percaya bahwa staf tersebut mampu dan membiarkannya menyelesaikan tugas dengan cara sendiri. Karena Rin percaya dan memiliki rasa kepercayaan yang tinggi kepada staf junior tersebut. Nah, tadi adalah 7 pondasi dari mindfulness. Selanjutnya kita akan membahas manfaat dari mindfulness. Nah, apa sih manfaat-manfaat yang kita dapatkan apabila kita berpikir secara mindfulness?
Merujuk pada American Psychological Association, ada beberapa manfaat yang didapatkan ketika kita menerapkan mindfulness. Itu adalah 1. Mengurangi bengong. 2. Mengurangi stres atau tekanan. 3. Meningkatkan daya ingat. 4. Mengurangi reaktivitas emosional. 5. Menambah fleksibilitas kognitif. 6. Kepuasan dalam hubungan. 7. Manfaat lain yaitu manfaat dalam kesehatan termasuk meningkatkan imunitas, menambah kebugaran, mengurangi tekanan psikologis, serta mindfulness juga dapat meningkatkan pemrosesan informasi. Nah, dari beberapa hal yang kita bahas mengenai mindfulness, dapat disimpulkan bahwa mindfulness merupakan praktik yang terbukti secara ilmiah membawa dampak positif menyeluruh, baik pada kesehatan mental, emosional, kognitif, sosial, maupun fisik. Berdasarkan pemaparan dari American Psychological Association atau IPA, manfaat-manfaat mindfulness seperti mengurangi stres, meningkatkan fokus, menumbuhkan kontrol emosi, dan memperkuat daya tahan tubuh, menunjukkan bahwa mindfulness bukan sekedar teknik meditasi, melainkan gaya hidup sadar penuh atau conscious living yang sangat bernilai dalam kehidupan modern. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai fokus. Menurut John W. Santrock, fokus adalah kemampuan seseorang untuk memusatkan perhatian pada suatu stimulus tertentu sambil mengabaikan stimulus lain yang mengganggu. Ini berarti bahwa dalam situasi di mana banyak rangsangan atau stimulus hadir seperti suara, gambar, atau informasi lain, seseorang yang memiliki fokus tinggi dapat memilih dan mempertahankan perhatian hanya pada hal yang dianggap penting atau relevan, dan mengabaikan gangguan dari stimulus yang tidak berkaitan. Contohnya seperti seorang siswa yang sedang belajar di kelas mampu memperhatikan penjelasan guru, walaupun suara gaduh yang datang dari luar ruangan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tersebut memiliki kemampuan fokus yang baik menurut konsep Santrock. Dalam hal lain, seorang atlet saat bertanding bisa tetap konsentrasi pada permainan meskipun penonton berisik dan menimbulkan suara teriakan. Namun, atlet tersebut tetap memusatkan perhatian sambil menyaring gangguan tersebut. Untuk fokus sambil multitasking sering dianggap sebagai dua hal yang bertentangan. Fokus menuntut perhatian pada satu hal secara penuh, sedangkan multitasking adalah melakukan dua atau lebih aktivitas secara bersamaan. Fokus tidak terjadi dalam multitasking jika tugas-tugas tersebut sudah dikuasai, tidak memerlukan pemrosesan tinggi secara bersamaan atau bersifat otomatis. Namun, untuk tugas yang menuntut konsentrasi, multitasking justru bisa mengganggu fokus utama dan menurunkan efektivitas. Tantangan dalam fokus untuk mencapai tujuan atau goals yaitu 1. Menunda-nunda, menghalangi dari hadir pada saat ini untuk tugas yang sedang dikerjakan. Dan distraksi yaitu menarik diri kita keluar dari fokus pada saat ini. Kalimat menunda-nunda berarti perilaku di mana seseorang secara sengaja atau tidak sadar menghindari menyelesaikan pekerjaannya. Ketika kita menunda-nunda, pikiran kita tidak benar-benar hadir atau fokus pada momen sekarang, sehingga tidak bisa memberikan perhatian penuh pada tugas yang semestinya dilakukan.
Dalam psikologi, ini disebut absence of presence, yang mana kita secara fisik ada di depan pekerjaan, tapi secara mental kita tidak benar-benar terlibat. Sedangkan distraksi adalah menarik diri kita keluar dari fokus pada saat ini, yaitu gangguan dari dalam atau luar diri yang mengalihkan perhatian kita dari tugas utama. Oleh karena itu, apabila kita ingin fokus, kita harus menjauhi dua tantangan ini agar kita dapat mencapai tujuan atau goals yang akan kita raih. Maka kita harus menjadikan pekerjaan yang harus kita lakukan sebagai hal menarik yang dapat dilakukan, dan buatlah batasan mengenai pekerjaan tersebut. Untuk mengubah cara pandang terhadap pekerjaan dari sekedar kewajiban menjadi aktivitas yang bernilai, menyenangkan atau menantang, sehingga mendorong motivasi dan fokus dalam menyelesaikannya. Contohnya dalam kehidupan pekerjaan adalah ketika membuat laporan keuangan bulanan dapat dijadikan menarik dengan menambahkan visualisasi data, membagi tugas secara bertahap, dan fokus pada nilai guna laporan bagi perusahaan. Hal tersebut kita lakukan agar kita dapat lebih semangat untuk menyelesaikan pekerjaan kita dan tidak menunda-nunda dan tidak ada distraksi dalam menyelesaikannya, sehingga kita dapat fokus pada satu tujuan kita, yaitu menyelesaikan laporan keuangan. Kesimpulan dari fokus atas hal-hal yang sudah kita sampaikan adalah bagaimana cara kita untuk mengubah pandangan terhadap pekerjaan menjadi aktivitas yang menarik, serta menetapkan batasan yang jelas dalam pelaksanaannya, dan dapat meningkatkan fokus, motivasi, dan produktivitas kerja. Dengan demikian, pekerjaan tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai peluang untuk mengembangkan dan berkontribusi secara positif. Baiklah, kita sudah sampai di tahap akhir. Terima kasih banyak. Saya akhiri presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.